Ruang kendali, Arkana, terasa dingin, meski udara di dalamnya penuh dengan uap keringat dan kopi basi. Di luar jendela berlapis baja, Jakarta terlelap, tidak menyadari bahwa stabilitas kehidupan mereka selama 7 tahun ke depan bergantung pada kode yang ditulis di ruangan ini. Di jantung Arkana berdiri Arya Wijaya. Bukan seorang manajer, bukan pula seorang insinyur murni. Dia adalah seorang arsitek interaksi, seorang penganut filsafat desain yang ekstrim. 3 hari lagi, Aegis, sistem operasional yang mengatur 70% energi terbarukan global, akan dihidupkan. Dan mereka baru saja menemukan celah yang mematikan, Aegis V2.5 terlalu besar. Arya mengusap permukaan meja kontrolnya yang bersih, tanpa tombol fisik. Di depannya, monitor layar sentuh menampilkan antarmuka kerja V2.5 yang penuh dengan widget, ikon, dan menu berlapis. Sistemnya berfungsi, tetapi lambat. Tidak dalam hitungan detik, tetapi dalam milidetik yang, dalam kondisi krisis, bisa berarti kiamat. Kita tidak punya waktu untuk mendesain ulang. Arya, ujar Maya, kepala analisis data, suaranya serak karena kurang tidur. Kita hanya perlu menambal. V2.5 bekerja. Arya menggeleng perlahan, matanya yang tajam memancarkan keyakinan yang hampir religius. Dia mengetuk layar, lalu menarik jari-jarinya seolah sedang membersihkan debu. V2.5 hanya bekerja, Maya. Itu tidak bisa merespons. Bayangkan ketika terjadi lonjakan beban global mendadak. Kita punya 1500 milidetik sebelum protokol otomatis gagal dan kita harus mengambil alih secara manual. Di V2.5, untuk mencapai fungsi, pengurangan beban kritis, dibutuhkan 3 kali klik dan 2 kali swipe. Total latensi visual dan kognitif, 800 milidetik. Arya berdiri, membiarkan suaranya bergema di ruangan yang sunyi itu. Itulah momentum. Itu bukan hanya kecepatan pemrosesan, tapi laju energi interaksi antara manusia dan mesin. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang berlebihan. Setiap elemen harus membenarkan keberadaannya, setiap klik harus terasa intuitif, setiap fungsi harus dapat diakses dalam sekejap. Proyek perampingan darurat itu diberi nama sandi, V3.0, Momentum. Arya memulai dengan eksekusi brutal, menghilangkan. Dia menghapus seluruh skema warna yang menarik. V3.0 hanya menggunakan palet monokrom, hitam kelam untuk latar belakang, putih bersih untuk data mentah, dan aksen cian tunggal untuk penanda yang membutuhkan perhatian segera. Animasi transisi dihapus, perintah Arya. Transisi membuang siklus GPU dan, yang lebih penting, mengganggu alur visual operator. Kita perlu perpindahan data yang mendadak dan jujur. Maya, yang mengawasi dari belakang, melihat penderitaan desain yang selama ini dia cintai. Tapi kita kehilangan estetika, Arya. Bagaimana jika operator baru melihat ini? Terlihat sangat kaku. Kaku adalah kejujuran. Operator baru hanya perlu tahu 2 hal. Di mana mereka berada, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. V3.0 bukan untuk tampilan. Ini adalah alat bedah. Di ruang operasi, apakah Anda ingin pisau bedah Anda berwarna pelangi atau tajam dan fungsional? Arya menerapkan aturan pembenaran eksistensi secara ekstrim. Setiap ikon yang tidak mewakili tindakan inti harus dibuang. Menu drop-down diganti dengan tombol fungsi tunggal yang besar di tepi layar.
Tooltip dan panduan bantuan, yang dulu dianggap penting, kini dianggap sebagai beban mental. Jika Anda memerlukan petunjuk untuk fungsi, berarti fungsi itu tidak intuitif, tegas Arya. Mereka membuang 40% kode back-end yang berfungsi sebagai redundansi ringan tetapi menambahkan latensi pemuatan. Mereka merampingkan 60% antarmuka grafis. Latar belakang peta global yang mewah di V2.5 diganti dengan jaring grafis sederhana yang hanya menampilkan titik-titik koneksi. Tujuannya adalah nol friksi. Satu klik, satu tindakan, respons instan. Arya menghabiskan 6 jam terakhir hanya untuk menyempurnakan respons sentuhan. Dia ingin operator merasakan tautan fisik yang hampir nyata dengan sistem. Ketika jari menyentuh fungsi, isolasi jaringan, umpan balik haptik harus cepat, tegas, dan dingin, seolah-olah saklar baja telah dimatikan. Ketika fajar menyingsing di hari terakhir pengujian, V3.0 momentum telah lahir. Di layar, sistem itu tampak telanjang. Tidak ada yang tersembunyi. Semua metrik utama, yang sebelumnya tersebar di 4 dashboard, kini terkonsentrasi di satu panel tengah yang dapat dipindai mata dalam sekejap. Ukur latensi kognitif untuk protokol 7A, pemulihan keseimbangan beban, pinta Arya. Di V2.5, rata-rata operator menghabiskan 1.200 milidetik untuk mengidentifikasi masalah dan memulai tindakan. Di V3.0 momentum, angkanya turun menjadi 450 milidetik. Peningkatan 62%, murni dari penghilangan hambatan visual dan kognitif. Itu cukup cepat, gumam Maya, matanya terbuka lebar. Tidak. Itu adalah momentum. Sekarang, kita ujikan skenario terburuk. Simulasi, CAS-CADC10, dimulai. Di luar lab, dunia fiktif yang mereka ciptakan langsung terguncang. Badai geomagnetik simulasi menghantam grid energi di Amerika Utara, diikuti oleh kegagalan reaktor di Asia Tenggara. Aegis mulai panik. Notifikasi, yang di V2.5 akan membanjiri layar dengan peringatan merah berkedip, kini hanya menampilkan 3 penanda cian yang berdenyut pelan, tepat di samping panel data yang relevan. Maya, pegang kendali P2, teriak Arya. Maya mencondongkan tubuh ke depan. Di V2.5, dia harus menggeser jendela peringatan, membuka menu subprotokol, lalu memilih tindakan. Sekarang, di V3.0, peringatan cian di area 2 adalah tombol itu sendiri. Klik. Respons sistem instan. Nol latensi. Penanda cian berubah menjadi putih, menunjukkan bahwa tindakan telah dilakukan. Sekarang, transfer beban P3 ke jaringan cadangan di Eropa, perintah Arya. Ini adalah perintah paling kompleks, yang di V2.5 membutuhkan navigasi 3 tingkat. Di V3.0, fungsi, transfer beban prioritas, adalah tombol besar di bagian bawah layar. Operator ketiga, Bayu, tanpa ragu, tanpa mencari, tanpa perlu berpikir, menggerakkan tangannya. Klik. Sistem Aegis, yang beberapa detik sebelumnya berada di ambang kehancuran, mulai stabil. Tidak ada kebingungan. Tidak ada jeda untuk mencari ikon. Antarmuka telah dihapus sedemikian rupa sehingga ia bukan lagi entitas terpisah, melainkan perpanjangan langsung dari niat operator. Kita berhasil, bisik Maya. Waktu total untuk mitigasi kritis, 3.200 milidetik. Di V2.5,
Simulasi yang sama membutuhkan 7.800 milidetik dan biasanya berujung pada kegagalan sistem. Keheningan kembali menyelimuti ruang kendali Arkana. Layar V3.0 kembali ke keadaan tenangnya. Hitam, putih, dan fungsional. Arya menyandarkan punggungnya di kursi, merasakan kelegaan yang dalam. Dia melihat sekeliling timnya yang kelelahan namun puas. Kita tidak menambal sistem. Kita menyempurnakannya, kata Arya, mengambil cangkir kopi dinginnya. Desain terbaik bukanlah ketika tidak ada lagi yang bisa ditambahkan, tetapi ketika tidak ada lagi yang bisa dihilangkan. Momentum bukan hanya tentang kecepatan data, tetapi tentang penghormatan terhadap waktu dan fokus manusia. Setiap elemen yang tertinggal di V3.0 kini membenarkan keberadaannya. Tidak ada yang berlebihan. Segala sesuatu yang dibutuhkan ada di sana, di ujung jari, dalam sekejap. Arya menduga, ini bukan hanya akhir dari pengembangan Aegis. Ini adalah permulaan. Filsafat desain ini, yang lahir dari krisis, kini akan mengubah cara manusia berinteraksi dengan dunia yang semakin kompleks. Itulah momentum. Dan kini, mereka siap untuk menghidupkan dunia.